Baik, para hamba Tuhan yang saya hormati, yang luar biasa, saya percaya kita mau bergabung dalam membangun tubuh Kristus melalui KINGMI ya, Kemah Injil Gereja Masih Indonesia di Klasis Jawa Sumatera yang dipimpin oleh hambanya Pendeta Ginting Master Teologi ya. Nah, saya menyampaikan materi berhubungan dengan pelayan Tuhan atau bisa dihubungkan nanti pelayan dan pelayanan ya, pelayan dan pelayanan ya. Nah, jadi dasarnya kita membangun pelayanan Tuhan itu dari surat Paulus ya kepada Timotius yang adalah adik rohaninya, yang kita tahu bahwa Timotius masih muda tetapi dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa ya, tidak menjadi penghalang masa mudanya untuk bisa melayani Tuhan. Ya, kita bisa belajar harapan ya dari Rasul Paulus kepada Timotius bagaimana bisa mempersiapkan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus, dan itu benar-benar menjadi terjadi, memiliki dampak yang hebat yang luar biasa ya. Jadi Timotius ini menjadi teamwork atau tim kerja ya, tim kerja yang hebat ya, salah satu tim kerja dari Rasul Paulus dalam merintis membuka pelayanan. Kita lihat beberapa daerah di mana mereka bisa melayani, termasuk di Tesalonika ya, di Efesus ya, terlibat ya. Nah, kita melihat bersama-sama apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Mungkin kita sudah pernah mengutip ayat ini atau mungkin sudah beberapa kali kita baca, bahkan juga mungkin kita sudah pernah mengkhotbahkannya. Saya minta tolong kalau masih ada Ibu artis dan kita semuanya bisa membaca minta bantu baca 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Dibantu saya untuk membaca. Silakan. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Atau salah satu dari kita lah, ya mungkin Ibu artis lagi ada pekerjaan mungkin harus tinggal. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Demikian Ya, firman Tuhan. silakan. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian firman Tuhan. Oke, baik. Ya, mari kita observasi atau berikan pengamatan di kitab 1 Timotius 3 1 sampai 7 ini berhubungan dengan kriteria ya atau kualifikasi dari seorang pelayan Tuhan atau disebut penilik jemaat. Ya, penilik jemaat itu ya udah pasti pelayan Tuhan ya. Nah, kalau kita melihat dari kriteria ataupun kualifikasi ini, ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, sekalipun ada orang terlalu memudahkan gitu ya, tidak yang memenuhi standar. Bahkan juga ada juga yang memilih pelayan Tuhan itu standar dunia, bukan standar rohani. Mengapa saya mengatakan standar dunia? Ya, kecenderungan orang memilih jadi pelayan Tuhan itu karena dilihat dari kemampuan finansial, ya, kemampuan finansial ataupun material, ya, ataupun dia bisa mampu misalnya punya fasilitas, ya, gedung atau bisa menjadi salah satu donatur dari gereja. Nah, itu tidak salah sebenarnya, tapi tidak boleh ya standar itu menjadi dasar untuk membangun pelayan Tuhan ataupun pelayanan.
Sebab kecenderungan orang yang biasanya merasa banyak berkorban dalam suatu pelayanan, dia hitung-hitungan, nah dia menempatkan diri yang layak dihargai dan dihormati. Dan ketika dia didapatkan itu, mungkin dia kehilangan semangat dalam pelayanan, bukan bisa kehilangan semangat, tetapi sekaligus juga mungkin dia mulai mundur dari pelayanan karena merasa tidak dihargai ya, apa yang menjadi pengorbanannya. Begitu. Jadi ini standar ya, standar yang ada pada dunia seperti itu. Ya, jadi kita bersyukur bahwa banyak orang-orang bisnismen menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, ya itu baik. Tetapi sesungguhnya cenderung sekali ya, kita lihat ya, apa kasus-kasus ya tertentu, tidak semuanya ya tidak bertahan lama dalam suatu pelayanan, ya. Ya, pertama pelayanan. Mengapa? Karena dia tergantung kepada apa yang dia dapatkan dari usaha, itulah yang menjadi modalnya untuk pelayanan. Tapi ketika usaha yang sudah mulai bangkrut, kolab, ya sudah mulai undur dari pelayanan, begitu, ya. Nah, ini kalau kita mau belajar sebenarnya standar yang paling dasar itu adalah standar yang sudah ditentukan oleh Rasul Paulus, ya Rasul Paulus di 1 Timotius 3, 1-7 ini. Mari kita lihat bersama-sama. Saya berharap karena ini hanya beberapa orang, bisa nggak, mohon maaf ini, ya bisa on kamera gitu, kecuali lagi dalam perjalanan ya. Ya, oke. Kalau on kamera kan kita bisa melihat keseriusan kita, kesungguhan kita ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, yang pertama, di ayat yang pertama tadi yang sudah dibacakan itu, dikatakan demikian. Malika, jangan dulu ya. Oke. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, perhatikan ada kata penilik jemaat, ya. Ya, penilik jemaat. Jadi penilik jemaat itu adalah suatu jabatan, ya. Ya, suatu jabatan. Ya, bisa dikatakan bisa juga itu jabatan sebagai majelis ataupun kalau di dalam orang Batak KBP tua kan gitu ya. Ya, ya. Jadi penilik jemaat bisa juga kepada gembala ataupun pendeta, evangelis dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat pengertian penilik jemaat itu adalah episkopos, ya episkopos. Nah, kata episkopos ini tak pernah digunakan dalam kitab suci untuk menunjuk kepada rasul-rasul. Tidak, ya. Yang kecuali kepada Yudas Iskariot dalam Kisah Rasul 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, katakan begini, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni dalamnya, dan biarlah jabatannya, ada kata jabatannya, yaitu dengan kata berasal dari kata Yunani episkopen. Episkopen diambil orang lain. Ya, artinya Tuhan sudah pernah memberikan jabatan kepada Yudas, tapi karena dia menjadi seorang pengkhianat, maka jabatan itu diambil daripadanya. Itu hati-hati kalau Tuhan sudah berikan kesempatan jabatan kepada kita, kita tidak menghargai jabatan itu, tidak melakukannya dengan maksimal, nah maka bisa kemungkinan ya Tuhan ambil kembali gitu ya. Oke. Baik, masih tetap di penilik jemaat, episkopos, kitab suci ya tidak pernah sekali lagi tidak pernah menggunakan kata episkopos untuk menunjuk kepada kedudukan ataupun jabatan yang lebih tinggi dari tua-tua, penatua ataupun pengganti atau penerus jabatan rasul. Kata episkopos digunakan dalam kitab suci untuk menunjukkan apa? Menunjuk pada pelayan Injil, pemimpin gereja, ya, tanpa adanya tingkat yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Jadi jangan kita berpikir kalau dia seorang gembala, pendeta penuh, pendeta muda, evangelis, majelis, itu kita kotak-kotakan ada suatu perbedaan gitu ya. Ya tidak, semuanya itu sama dengan disebut dengan episkopos, ya. Episkopos. Oke, baik.
Nah, jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu sama saja di hadapan Tuhan. Ya, tapi seringkali dikotak-kotakan. Kalau dia sudah menjadi pendeta penuh ataupun gembala, merendahkan yang pendeta muda atau pendeta pembantu. Ya, dalam organisasi itulah yang kadang-kadang yang buat terjadi suatu hubungan yang tidak baik, hubungan yang tidak sehat, begitu. Ya, ya kita inilah tim kerja Kristus, sama di hadapan Kristus. Yang membedakan itu adalah pertama mungkin pengetahuan, kedua pengalaman, ya, ketiga adalah ya pekerjaan ataupun bidangnya. Itu saja yang membedakan, ya. Oke. Masih di ayat yang pertama, kata yang diterjemahkan dikatakan ada kata menginginkan, ada kata menginginkan, ya. Nah, ini terjemahan ini arego, ya arego sebetulnya berarti bukan menginginkan tapi menjangkau atau mengulurkan dan lalu menjangkau sesuatu, merindukan, berusaha untuk mendapatkan, begitu ya. Itu kata menginginkan. Ya, jadi harus ada satu keinginan yang sungguh-sungguh dalam diri mereka yang akan dimasukkan ke dalam pelayanan. Jika seorang menginginkan, ia harus menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Tentu dengan tujuan untuk apa? Membawa kemuliaan yang lebih besar bagi Allah dan untuk melakukan kebaikan terbesar, ya, melakukan kebaikan terbesar bagi jiwa-jiwa manusia melalui cara jalan ini. Jadi ini penting. Kalau kita punya keinginan untuk menjabat sebagai pendeta, ya, nanti apapun bidang kita, mungkin bidangnya masing-masing berbeda, itu harus dibangun atas dasar keinginan yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh. Jadi bukan suatu keterpaksaan atau karena suatu dorongan dari orang tertentu, yaitu mungkin gembala sidang kita atau teman kita gitu. Tapi kesungguhan itu tentu lahir dari hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kita udah tahu mengapa saya mengambil keputusan menjadi pelayan dan apa dasarnya saya untuk melayani. Kan gitu harus tahu, ya. Oke, dan semuanya itu sekali lagi adalah untuk kemuliaan besar ya bagi Allah kita di dalam Yesus Kristus. Oke, lalu mari kita perhatikan bersama-sama hal-hal yang bertentangan motivasi atau mengingini menjadi pelayan Tuhan. Ini penting. Hal yang negatif, ya, hal-hal yang bertentangan karena motivasi hati kita di dalam pelayanan itu menentukan langkah pelayanan kita ke depan, menentukan kemajuan apapun dampak kita dalam pelayanan, ya. Nah itu. Jadi motivasi itu suatu dasar yang kuat dalam pelayanan. Tapi kita lihat hal-hal yang bertentangan dalam pelayanan sesuai dengan apa yang sudah dibacakan tadi, ya, menginginkan jabatan dengan motivasi yang salah, yaitu apa? Motivasinya karena uang. Ya, saya percaya kita yang bergabung di Klasis Kingmi Yasuma ini bukan karena ini, ya. Dari makanya diingatkan oleh Rasul Paulus, ya, orang-orang ini sering disebut sebagai orang-orang yang coh Yesus atau coh gereja, ya kan gitu. Coh Yesus atau coh gereja, kan gitu ya. Nah, Pak Cong ya tahu ini kan gitu. Ya, Cong ya. Nah, istilah ini memalukan, tetapi harus diakui benar dalam banyak kasus. Ya, ya, itu dalam banyak kasus seperti itu, ya. Ya, ada dulu beberapa gereja yang sudah bergabung di Klasis Kingmi ini karena tidak mendapatkan dukungan dana dari sinode, ya dari sinode, mereka mengundurkan diri karena ada tawaran dari sinode baru yang tidak ada izin dan hanya ditawarkan uang 5 juta, mundur gitu. Ya, mundur. Ya, saya bilang apakah panggilan itu seharga 5 juta kan gitu ya. Wow, luar biasa. Pelayanan itu tidak bisa dinilai dengan apapun, apalagi dengan uang 5 juta. Tapi itulah mereka masing-masing. Lalu saya lihat sampai hari ini pelayanan mereka nggak maju-maju. Nggak, ntar lagi ada lagi menawarkan uang, ya mereka akan pilih lagi, pindah lagi gitu. Jadi GPP, ya. Ya, GPP tahu atau gereja berputar-putar, ya putar-putar gitu ya. Ya. Nah, itu. Ya termasuk di mana diputar ada uangnya diputar ke sana, apa itu. Ada bantuan diputar ke sana. Nah, itu. Ya, luar biasa itu. Jadi orang seperti ini tujuannya adalah untuk apa?
hanya ingin memuaskan diri sendiri, bukan memuaskan hati Tuhan. Ya, uang penting itu perlu untuk pelayanan. Ya, tapi jangan kita bangun motivasi kita pelayanan karena uang. Ya, ya ini perlu kita perhatikan. Jadi dalam melayani butuh uang, iya. Ya kan 3D. Ya 3D, doa, daya, dana, kan gitu. Nah intinya, oke. Ada lagi satu lagi kalau bilang publikasi ya. Oke. Nah, motivasi uang menganggap kalau sekolah misalnya gini, karena sekolah sekuler mahal dan susah dan kalau sudah dapat gelar S1 pun gajinya rendah. Gitu ya. Nah, jadi lebih enak kerja sebagai pendeta karena gajinya besar ya. 1 bulan 32 hari gitu ya. Nah, itu gajinya ya. Jadi gajian tiap hari kan, apalagi tiap minggu. Wah, hitung. Nah, pernah teman bilang begini, Pak Adolf, 1 bulan 4 minggu khotbah berapa kali katanya gitu. Kalau Bapak seorang ketua STT, apalagi ketua sinode, itu pasti jadwalnya banyak ya katanya. Oke, taruhlah katanya 20 kali katanya. 20 kali dalam 1 bulan. Berarti kali 500 katanya. Luar biasa. Nah, saya bilang, saya tidak aminkan itu karena memang itu bukan sesuatu yang saya terima, saya alami kan gitu. Ada orang amin katanya. Jangan hati-hati kita mengaminkan sesuatu ya. Nah itu ya. Nah, itu luar biasa. Jadi itu lebih enak jadi kerja sebagai pendeta. Ngapa? Karena khotbah itu 45 menit dapat persembahan kasih 500 tergantung gerejanya. Ya, ada yang 1 juta kan? Ya, saya pernah pelayanan di Kejaksaan Agung, di kantor Kejaksaan Agung itu hari Senin pagi jam 7. Ya, itu persembahannya lumayan besar. Jadi dikasih PK di situ 1,5 juta. Wah, padahal khotbahnya hanya dikasih 20 menit loh. Ya, 20 menit. Saya sebenarnya kesal. Mengapa kesal? Karena dikasih khotbah Pak khotbahnya hanya 20 menit. Wah, ini hanya menambah kesibukan saja yang supaya kelihatannya rohani ada ibadah. Aduh, kadang-kala saya langgar melebihi dari 30 menit. Karena saya melebihi 30 menit sampai hari ini saya nggak diundang lagi. Ya, saya bilang apa yang mau disampaikan dalam waktu 15-20 menit. Aduh, luar biasa. Ya udah itu urusan mereka lah ya. Ya, nah itu. Jadi itu. Jadi motivasi uang itu menyebabkan mereka sering ribut jemaat. Wah, hati-hati nih. Ya, kalau dilihat di jemaat itu ada yang perpuluhannya besar gitu kan. Ya, perpuluhannya besar. Nah, itu dipengaruhi. Ya, udah di gereja kita saja. Ya, saya kasih jabatan jadi langsung PDM. Nah, atau bisa pendeta penuh. Nah itu ya. Ya, jadi misalnya kalau yang punya kantong-kantong gede itu dipengaruhi. Sehingga gembala sama gembala satu baku hantam ya. Bukan baku pukul lagi. Kan gitu. Itu luar biasa. Jadi bahkan saling tuduh sebagai pencuri domba dan sebagainya. Itu jemaatku kau curi, kau bawa. Ya, kamu kasih apa? Pengaruh apa? Kan gitu ya. Nah, ini luar biasa. Seringkali gembala itu ya bertengkar karena merasa dombanya dicuri gitu ya. Nah, ya mengapa demikian? Saya mau katakan begini ya. Ya, jangan sering-sering kita mengatakan itu jemaat saya. Siapa kita punya jemaat? Ya kan? Itu jemaatnya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan percayakan untuk kita gembalakan, kita bersyukur. Mungkin 1 tahun, 2, 3 tahun. Tetapi mungkin di tahun berikutnya, bukan lagi di kita. Itu tetap jemaatnya Tuhan. Jadi kita nggak usah ribut gitu. Ya, nggak usah bertengkar dengan hal itu. Tapi kalau bilang itu jemaat saya, hebat banget itu jemaat saya. Ya, itu dikatakan, oh itu dulu pernah saya gembalakan. Itu aja. Itu dulu jemaat yang dipercayakan pernah saya gembalakan, gitu ya. Ya, domba atau jemaat itu miliknya Tuhan, ya. Ya, jadi ya dikatakan nih motivasi menjadi tua-tua atau penuh jemaat dengan tujuan supaya dihormati. Nah, ini dihargai, dianggap sebagai sebentar ya, kok bisa langsung ke sini. Oke, baik. Ya, motivasi mau menjadi tua-tua atau penuh jemaat dengan tujuan supaya dihormati, dihargai, dianggap sebagai orang Kristen yang aktif, sebagainya. Hati-hati. Memang kita harus saling menghargai, saling menghormati. Tapi jangan pernah kita menuntut orang lain menghargai, menghormati kita.
ya, menghargai, menghormati kita. Tapi itu dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita sendiri menghargai, menghormati orang lain. Mengapa saya tekankan ini? Kalau kita menunggu kita dihargai, dihormati orang lain, ketika kita tidak mendapatkan hal itu, bisa membuat kita marah, ya, buat kita marah. Hargai dong saya gembalamu. Ya kan, hargai dong saya yang lebih berjuang, hargai dong saya yang lebih berkorban dari dirimu. Nah, hati-hati. Ini kedagingan ini. Nah, kan berarti memberi kepada manusia. Gitu, ya. Nah, itu. Jadi ini perlu kita bisa perhatikan, ya. Nah, jangan sampai kita mencari untuk dihargai, dihormati, jangan, tetapi menciptakan bagaimana kita menghormati, menghargai orang lain. Jadi banyak orang Kristen yang entah karena rendah diri atau memang karena malas, tidak mau memikul tanggung jawab, selalu menolak untuk menjadi majelis. Itu ada dalam satu gereja, kan? Ada juga yang bersedia menjadi majelis dengan tujuan apa? Untuk menaikkan harga diri supaya dihormati dan dihargai, sekalipun pengetahuan kitabnya masih minim atau kurang, ya, tidak memadai. Ya, khotbahnya pun kadang-kala tidak jelas, gitu ya, arahnya kemana. Ya, saya pernah mendengar begitu khotbah udah seorang gembala, ya. Ya, dia punya tema ataupun judul khotbahnya yaitu tentang mangga, tapi yang dijelaskan durian. Nah, itu. Nah, itu kan sudah lari itu. Ya, begitu. Jadi kita harus bisa apa namanya? Saya percaya ini yang sudah bergabung ini bukan lagi pelayan Tuhan yang baru ini, ya, sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya, ya, bahkan sudah sering berkhotbah, ya, mungkin pemimpin KKR, seminar, ya. Oke. Jadi seorang hanya boleh menolak tawaran menjadi tua-tua kalau yakin bahwa Tuhan itu tidak memanggilnya untuk menduduki jabatan. Jadi jangan dipaksakan, ya. Yakin dulu bahwa kita sudah dipanggil atau belum, ya. Nah, pertanyaan kepada mereka menawarkan diri mereka sendiri pada pelayanan gereja. Apakah kamu berpikir menganggap bahwa kamu digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengambil jabatan itu bagimu? Ini pertanyaan bagi kita. Sekali lagi, apakah kita sudah yakin atau menganggap kita memberikan diri ya untuk melayani atau menjadi pejabat dalam suatu gereja ya, atau suatu organisasi gereja itu karena digerakkan oleh Roh Kudus sehingga kita mau mengambil jabatan itu. Ini kembali kepada kita masing-masing. Ya, kembali kepada kita masing-masing. Kalau itu karena gerakan oleh Roh Kudus, percayalah bahwa Tuhan pasti memakai kita dengan dasar yang luar biasa. Ya, nah, oke. Sekarang kita perhatikan ada kata pekerjaan yang indah. Masih di ayat yang pertama tadi, ya, orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Pekerjaan yang indah, luar biasa. Jadi kalau kita menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan dan melayani Tuhan, tidak ada yang lebih indah daripada itu. Ya, ya, tidak ada yang lebih indah daripada pekerjaan itu. Ya, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi perlu diingat bahwa surat Paulus ini ditulis pada abad pertama, di mana gereja atau orang Kristen dimusuhi oleh siapa? Oleh pihak Yahudi, Romawi, dan seadanya orang kafir juga, ada juga kafir yang lain. Ya, orang kafir yang lain dimusuhi. Ya. Nah, karena itu pada zaman itu menjadi orang Kristen saja sudah sangat susah, menderita. Apalagi kalau menjadi tua-tua, menjadi panilik jemaat. Kok dikatakan indah? Nah, karena itu Paulus yang meninggikan jabatan itu dengan menggunakan istilah pekerjaan yang indah. Di dalam kesusahan mereka dalam melayani, merintis, memulai dan mengembangkan jemaat, itu dalam kesusahan, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, ya, dalam penderitaan. Tapi Paulus mengatakan itu pekerjaan yang indah, ya, pekerjaan indah. Ini luar biasa. Jadi ketika kita yang melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan itu indah. Nah, perhatikan kata pekerjaan ini dengan mengatakan bahwa jabatan tua-tua itu merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan apa? Membutuhkan namanya kerajinan dan juga ketekunan. Ya, kalau kita sudah sadar itu indah di hadapan Tuhan, nah berarti kita harus menerima jabatan itu dengan suatu tekad untuk bekerja dengan rajin, melayani dengan rajin dan juga tekun. Karena itu kalau kita mau jadi tua-tua, pemilik jemaat kita tidak boleh menginginkan karena memandang pada keuntungan ataupun kehormatan ataupun karena kedudukan itu. Tidak. Jadi kita harus menginginkannya karena apa? Karena memang mau bekerja bagi Tuhan. Itu.
Jadi kita memilih jabatan apapun itu nanti yang kita terima, kita mau itu karena kita mau bekerja bagi Tuhan atau bagi kemuliaan Tuhan. Ya, bagi kemuliaan Tuhan. Nah, karena ini merupakan suatu pekerjaan, bahkan pekerjaan yang berat. Melayani Tuhan itu bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berat. Maka seorang harus apa? Mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum menerima jabatan itu. Ya, jadi sebelum kita menerima jabatan mau jadi pendeta, PDT, PDM, PDP, evangelis, ya, itu sebelum kita menerima harus kita pertimbangkan dulu, ya. Mau nggak kita menerima jabatan itu lalu kita bisa mempertanggungjawabkannya? Mengapa? Karena berat, ya berat. Jadi jabatan itu bukan kita gunakan hanya sekedar bahwa supaya saya bisa diterima di mana-mana dalam pelayanan. Ya, itu bagian terkecil ya. Ya, tetapi bagaimana kita ya melakukan pekerjaan Tuhan itu di situ dituntut namanya penuh dengan pengorbanan, ya. Ya, penuh dengan pengorbanan. Jadi bukan saja itu, kita akan diperhadapkan dengan karakter ya, jemaat yang memiliki karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ya. Pendidikan yang berbeda itu mempengaruhi karakternya. Ya, begitu. Jadi kita bisa melihat usia yang berbeda itu juga bisa ya mempengaruhi karakternya. Nah, pendeta itu suka disalah mengerti gitu kan. Kalau dia gemuk biasanya wah ini luar biasa ini makan terus kerjanya ya. Ya, makan terus jangan-jangan persembahan dimakan Pak Pendeta ini gembala gitu kan. Makan di mall, makan di mana-mana kan gitu ya. Nah, kalau dia gemuk ya tidak pernah berpuasa katanya begitu. Ya, tapi kalau giliran kurus, kepalanya, waduh ini pendeta banyakkan puasa terpaksa ini. Karena nggak ada yang dimakan dan minum. Begitu kan? Masa kurus begini, kepala kita kasihan sekali. Berdiri di mimbar pun sudah banyak batuk-batuk. Setiap keluar satu kalimat langsung batuk. Makan, bagaimana ini pendeta kita ini? Kurang berdoa itu. Nah, itu kalau kurus. Nah, ya begitu. Dan terbanyak puasanya terpaksa itu. Nah, begitu. Nah, ya itu serba salah, saudara. Kita ini dikelilingi banyak mata memandang kepada kita dan kiri dan kanan. Cara memandangnya itu beda-beda. Ya beda-beda. Kalau yang positif kita masih bersyukur, kita bangga. Tapi kalau yang negatif, padahal belum tentu kita lakukan itu. Ya, ya itu kadang-kala menyakiti hati kan gitu ya. Ya, jadi adanya kata menginginkan yang tadi di atas itu berarti bahwa seorang boleh menginginkannya tidak boleh menginginkan secara sembarangan. Tidak boleh, ya. Tidak boleh memilikinya dengan sembarangan. Berarti harus memiliki dengan sungguh-sungguh dan siap bekerja keras. Dan sekali lagi ayat 1 ini menunjukkan bahwa jabatan penatua, pendiri jemaat dalam gereja mereka satu jabatan yang memang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Harus kita yakin itu. Ya, jabatan pendeta, jabatan PDM, jabatan evangelis atau jabatan apapun itu adalah sesuatu yang diberikan kesempatan dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, masih ingat dengan Billy Graham ya, penginjil internasional yang luar biasa. Ya, pernah saya dengar karena dia memang sudah terkenal di Amerika, dia penginjil internasional dan selalu minta petunjuk siapapun presidennya, minta petunjuk sebelum mengadakan serangan ke negara-negara tertentu, ya diminta dulu petunjuk dari Billy Graham, ya kan gitu ya. Ya, kalau udah Billy Graham bilang serang, serang kan gitu. Ya kan gitu ya. Nah itu. Ya tentu itu sudah doakan. Nah, beliau pernah ditawarkan untuk menjadi presiden Amerika. Pernah ditawarkan dan pasti menang karena namanya sangat terkenal pada saat itu kan. Tapi apa yang dia bilang? Waduh, ini saya ini turun sila kalau sekarang ini dibilang apa? Kalau istilah sekarang terjemahkan bebas saja. Waduh, turun pangkat saya kalau saya jadi presiden. Ya, turun pangkat katanya gitu. Ya, turun pangkat gitu. Nah, padahal menjadi presiden Amerika itu menjadi satu keinginan banyak orang. Ya, karena menjadi pemimpin superpower ya, yang terkenal pasti dunia tahu gitu kan. Ya, dunia tahu gitu. Pengaruhnya besar untuk internasional. Tapi dia tolak. Mengapa? Karena dia bilang bahwa itu turun pangkat gitu ya. Artinya dia melihat bahwa
pelayan Tuhan menjadi penginjil itu adalah jabatan tertinggi dari jabatan apapun. Amin. Ini jadi KKR jadi ini. Bina. Iya, jadi nggak ada jabatan yang tertinggi di dunia ini selain daripada pelayan Tuhan. Coba pelayan Tuhan. Beda pelayan Jokowi. Nah Jokowi itu manusia, punya keterbatasan. Waktu paling lama 5 tahun kan gitu. Ya kalau bisa diperpanjang lagi ya 10 tahun. Tapi pelayannya jarang sampai 10 tahun, bisa 5 tahun. Tergantung kepada politiknya kan gitu. Bisa digonta-ganti kan gitu. Ya, nah itu. Tapi kalau pelayan Tuhan, ya, kecuali kita yang mengundurkan diri, nggak pernah diganti Tuhan sampai masa pensiun, sampai kita tinggalkan, nggak ada pensiunnya hamba Tuhan itu, nggak ada, ya, nggak ada pensiunnya. Itulah bedanya dengan pekerjaan dunia ini, luar biasa. Jadi kita itu harus yakin kita ditetapkan oleh Tuhan dan itulah jabatan tertinggi, ya, jabatan tinggi. Ya, tapi kalau ada gereja-gereja menganggap bahwa yang ada hanyalah penatua bukan gembala, maka itu harus jelas salah karena jabatan gembala juga ada. Efesus 4:11 kita perhatikan di sini. Ya, katakan nih, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan juga pengajar-pengajar. Itu saya garis bawahi gembala-gembala. Siapa yang memanggil dan menetapkan gembala-gembala? Alkitab jelaskan adalah Tuhan. Dan ialah, ya kan? Ya gitu. Jadi memanggil rasul, nabi, penginjil dan juga gembala dan juga pengajar. Tuh, hebat. Jadi ini harus kita sadar itu panggilan yang hebat luar biasa. Baik. Ya itu dasarnya dulu ya. Dasar pelayan Tuhan supaya kita bisa menetapkan hati kita untuk menerima suatu jabatan. Oke, sesuai dengan tadi 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 saya tidak menyampaikan secara keseluruhan ya. Saya potong ya hal-hal yang paling prinsip saja ya. Kalau di buku yang saya tulis itu sampai ayat yang ke-7 dikupas itu ya, diekspos ya. Oke. Baik, sekarang kita melihat di Matius 20 26 sampai 28. Minta tolong satu orang bisa baca, bantu lagi baca. Matius 20 26 28. Silakan. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ya, Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Ayat firman Tuhan ini bukan lagi satu ayat yang asing buat kita, sudah sering kita dengar, bahkan mungkin juga sudah sering kita khotbahkan ya, kita ajarkan, dan itu sangat terkenal sekali perkataan dari Yesus ya kepada murid-muridnya, bagaimana Yesus mempersiapkan mereka supaya mereka menjadi pelayan seperti dirinya sendiri, yaitu Yesus adalah pelayan. Maka hamba yang melayani itu, jadi hamba itu harus melayani, bukan untuk dilayani. Inilah perbedaan bos dalam satu perusahaan ya dengan pelayan Tuhan. Kalau di bos dalam satu perusahaan itu biasanya kecenderungan dilayani, ya dilayani oleh bawahannya, semuanya dilayani, termasuk bawa tasnya, termasuk untuk minumnya, ya karena jabatannya kan, ya semuanya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini di seluruh bank ya, seluruh bank sekarang bersaing salah satu untuk mencari nasabah itu mereka lakukan dengan penyambutan ya dengan ramah gitu ya. Benar-benar diservis mulai dari pintu masuk ya sudah disambut dengan ramah. Masih ingat dulu di tahun 90-an ya kalau security di bank itu ya itu tidak demikian. Jadi mereka memasang kuda-kuda bahkan juga seperti supaya ditakuti orang gitu kan. Nah, ditakuti orang
dia buatlah kumisnya panjang, lalu diputar di kiri dan di kanan gitu ya. Nah itu dulu itu ternyata nggak berlaku itu sekarang ini. Jadi harus bersih, rapi, ramah, ya kan? Benar-benar diservis. Selama siang ada yang bisa dibantu, mau urusan apa, ya gitu kan? Diservis, senyum gitu. Jarang dicuekin sekarang itu. Mau keluar, mau masuk, mau keluar, ya nanti ditunjuk, diantarkan, nanti sudah keluar, nah sudah keluar baru dikatakan terima kasih atas kunjungannya. Servis luar biasa. Mengapa? Karena umumnya manusia ini ingin dilayani, ya ingin dilayani. Makanya ada tempat makan, ya ada yang tempat makan itu kita melayani diri kita sendiri, ada yang inginnya dilayani gitu, ya melayani. Nah, itu. Nah, ini jadi tergantung kepada pribadi kita sebenarnya, ya. Nah, mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 20:26 sampai 28 itu. Hamba yang melayani bukan dilayani, hanya dilayani. Oke, perhatikan. Kata tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah kamu menjadi hambamu. Perhatikan, ada menjadi besar. Jangan sampai ini kita terjemahkan menjadi populer, memiliki popularitas. Itu kan menjadi hamba besar, ya kan gitu ya. Tidak. Bahkan dikatakan hendaklah ia menjadi pelayan, menjadi pelayanmu. Ini yang kata yang sangat penting, menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, kalau tadi bilang menjadi terbesar, ini menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Jadi dua kata di sini penting, menjadi pelayan dan menjadi hamba. Ya, menjadi pelayan dan hamba. Nah, lalu selanjutnya dikatakan sama seperti anak manusia adalah Yesus Kristus yang adalah manusia, dikatakan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Lalu kita perhatikan, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak mudah ternyata ya. Jadi kalau kita untuk dipanggil untuk melayani, berarti ada satu konsekuensinya, yaitu memberikan nyawanya. Kalau Yesus memberikan nyawanya, tubuhnya ya dikorbankan, darahnya dicurahkan. Nah, itu dilakukan oleh Yesus supaya mempersiapkan kita menjadi seorang yang diselamatkan dan juga untuk melayani. Nah, tentu kita tidak lagi melakukan hal yang sama seperti dilakukan Yesus, yaitu menyerahkan tubuh dan darah, tapi menyerahkan seluruh tubuh dan anggota seluruh tubuh kita dan apa yang kita miliki, ya untuk apa? Melayani gitu. Jadi memberikan, kalau nyawa itu kan hidup ya. Nyawa itu adalah hidup kita ini keseluruhan ya. Oke. Jadi pelayan Tuhan, jadi orang-orang yang melayani ini perlu kita memahami, orang-orang yang melayani itu adalah aset yang paling berharga di dalam sebuah pelayanan. Wow, luar biasa. Jadi kita ini orang-orang yang melayani ini aset yang sangat berharga. Ya, kalau dikatakan aset yang berharga itu berarti memiliki nilai yang kekal, nilai yang abadi, ya. Nah, itu dalam suatu pelayanan. Saya apa yang dikatakan oleh Paulus itu saya sangat senang, setuju dengan hal itu, bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan selama kita melayani dunia ini itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan, ya. Jadi panggilan bagi setiap umat Tuhan adalah melaksanakan amanat agung, menjadikan semua orang menjadi murid-murid Kristus. Inilah tugas pertama utama kita sebagai pelayan Tuhan. Ya, amanat agung Matius 28 19 20 itu kita pasti hafal ayat itu. Berharap semuanya itu bisa hafal ya. Hamba Tuhan tidak boleh nggak hafal amanat agung itu ya. Yang katakan mulai dari ayat 18, segala puasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini sebenarnya ini menjadi salah satu ayat ya hafalan yang menjadi ujian dari pendeta. Tidak boleh salah satu kata pun kan gitu ya. Nah,
Oke, jadi itu menjadi tugas kita, ya, menjadikan bangsa murid Kristus sesuai dengan panggilan kita di mana kita ditempatkan, ya, di mana kita ditempatkan. Ya, jadi setiap orang Kristen yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, secara otomatis berarti dia sudah menjadi hamba Kristus, pelayan Kristus. Sebagai hamba, kita harus menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang. Ya, itu dikatakan oleh Yohanes. Kita harus menjadi terang, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kita harus menjadi terang di tengah-tengah yang gelap. Ya, yaitu dunia ini gelap. Ya, bukan gelap karena sinar mataharinya tidak ada, lampunya tidak ada, tapi gelap karena karena dunia ini dipenuhi dengan kemunafikan, kejahatan, ya, dosa-dosa kegelapan yang lain, ya. Nah, oke, jadi kita semua adalah pelayan Tuhan. Ya, semua pelayan Tuhan. Yang membedakan adalah jabatannya, fungsinya, ya. Kita semua anak-anak Allah dipanggil untuk melakukan pelayanan, kita masing-masing punya karunia dan kemampuan untuk dapat dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, karunia yang berbeda, tapi perbedaan itu tidak membuat kita seolah-olah kita lebih hebat, lebih baik, tidak. Ya, tetapi itu justru perbedaan itu digabungkan menjadi suatu kekuatan dalam membangun tubuh Kristus. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus, ya, 1 Petrus 4:10 gini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Ya, Pak Jeki, Pak Jong, Pak Fernando, saya yakin punya namanya karunia khusus yang Tuhan berikan dalam pelayanan yang mungkin saya tidak miliki, tapi bapak-bapak hamba Tuhan miliki, ya, miliki karunia apapun itu, ya. Mari kita lakukan, persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, karena layani seorang akan yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus, ya, untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk membangun kerajaan ataupun diri sendiri, ya, diri sendiri. Di Roma 12 juga secara keseluruhan dalam pasal 12 ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang karunia-karunia, ya, karunia-karunia yang membangkitkan motivasi dan menjelaskan fungsi pelayanan. Jadi kalau Tuhan memberikan berbagai karunia kepada setiap pelayan Tuhan, ya, satu tujuan adalah untuk membangun tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus semakin berkembang, ya, semakin banyak yang dimenangkan bagi Kristus. Di Roma 12 ayat 1 sampai 8 itu di sana disebutkan sebagai persembahan yang benar. Dan mulai dari ayat yang pertama, ya, dikatakan begini, ya, pasal 12 dari kitab Roma, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hebat, luar biasa. Ayat ini pun sudah sering kita dengar, ya. Sering kita dengar. Jadi seluruh hidup kita, ya, dimulai dari tubuh kita, hidup kita, ya, kita harus persembahkan menjadi, ya, persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya kita berupaya supaya tubuh ini jangan salah gunakan lagi, ya, jangan lagi gunakan untuk perkara-perkara dunia, untuk memuaskan hawa nafsu, tapi semuanya totalitas kita serahkan kepada Tuhan dan pelihara hidup dalam kekudusan. Petrus mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus. Sekarang ini banyak hamba Tuhan gagal memelihara hidup dalam kekudusan. Ya, akhirnya dia jatuh. Ya, bisa jatuh karena uang, jatuh karena perselingkuhan, ya. Itu banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah memiliki popularitas sangat terkenal, ya, dipakai, tetapi karena tidak bisa menjaga diri, tidak mawas diri, akhirnya bisa jatuh, ya, dengan jemaatnya, dengan sekretarisnya, ya. Ini, ya, hati-hati, ya. Akhirnya membuat dia kembali kepada nol. Dalam gereja biasanya kalau ada hamba Tuhan, sinode akan mengambil tindakan. Beda-beda kalau sinode di kebijakan dari gereja atau sinode di setiap gereja, ya. Ya, ada yang langsung dipecat, ada yang langsung hanya tidak dinonaktifkan dulu, ya, 1 tahun, nanti dilihat lagi, ya, pertobatannya baru dipercayakan lagi. Ada juga
ya dia tetap melayani tapi dipindahkan ke pos yang lain, ke cabang yang lain, begitu ya, macam-macam, ya. Nah, oke, baik. Oke, sekarang kita memperhatikan bersama-sama di ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya pelayan kita itu adalah pelayan yang berkenan kepada Tuhan, kudus kepada Tuhan, tentu pikiran kita ya harus diperbaharui, akal budi kita terus-menerus diperbaharui. Makanya Paulus mengatakan, ya, yang harus kita pikirkan itu adalah pikiran kita itu harus apa? Pikirkanlah apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Jadi kitab Filipi mengatakan demikian. Tidak, pikiran kita harus diperbaharui. Kita harus memiliki pikiran seperti pikiran Kristus yang terus-menerus diperbaharui. Ya, karena pikiran itu menentukan hati kita. Pikiran itu akan menentukan langkah hidup kita. Pikiran itu akan menentukan setiap tindakan kita. Dimulai dari pikiran. Ya, pikiran. Jangan sampai pikiran kita ini ya pikirannya hal-hal yang negatif dan itu akan terjadi. Jangan gitu ya. Tapi kalau kita memikirkan hal yang positif dan itu akan membangun diri kita dan membangun pekerjaan Tuhan. Oke. Nah, di ayat yang Efesus 4 ayat yang 12 sampai 12. Jadi kita semua ini telah diperlengkapi Allah untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan diperlengkapi oleh Tuhan. Tadi sudah dibaca 11 itu, dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, ini jabatan yang Tuhan berikan. Sekarang ini jabatan yang ada itu adalah pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar. Jadi tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi. Ya, tidak ada jabatan rasul lagi sekarang ini. Jangan sampai nanti membuat ya kita punya depan ya bukan lagi pendeta Fernando STH, tapi yang dibuat ya Rasul Fernando STH. Nah, hati-hati. Nah kan? Ya dulu pernah ada tuh. Ya saya dapat brosur ya di situ mereka tidak buat pendeta, tidak buat rep, tidak buat tidak, tapi dibuat di depannya itu nabi apa gitu di situ. Nabi lalu namanya Rasul gitu. Waduh, hebat-hebat banget ini. Kata Rasul Nabi. Aduh, oh ini benar, saya tidak mengada-ada. Saya pernah dapat brosur seperti itu. Jadi depannya buat Rasul dan Nabi, bukan pendeta. Saya bilang, aduh, ini mereka yang ngerti nggak sih ya? Itu. Secara jabatan, Rasul dan Nabi sudah tidak ada. Tetapi secara fungsi, karena kita ini Nabi dan Rasul. Secara fungsi. Ya. Tapi bukan lagi menerima firman yang baru. Nabi, ya bukan. Ya, tapi kita ini ya sudah firman yang sudah ada, yang sudah sempurna itu tidak perlu tambahin dan perlu dikurangin, ya tidak perlu lagi kita bersemedi untuk minta firman yang baru, tidak perlu lagi, ya kita ini sudah sempurna. Nah kita tinggal tugas kita untuk memahami, ya observasi, interpretasi, lalu bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkannya dalam kehidupan kita dan juga mengajarkan kepada orang lain, ya. Nah apa tujuan Tuhan memberikan semua tadi jabatan itu? Tujuannya ada di ayat 12. Ayat 12 katakan. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ini yang harus kita pahami. Jadi semua jabatan yang Tuhan berikan itu, ya jabatan itu adalah untuk apa? Tidak ada yang lain selain daripada untuk pekerjaan pelayan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi kita diberikan kepercayaan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gerejanya, ya gerejanya, ya ini kita bisa perhatikan. Oke, sekarang bagaimana kita bisa memahami karunia yang ada dalam diri kita? Ini penting, ya, ini penting sekali. Ya, ada beberapa cara bagaimana kita bisa memahami karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, pahami apakah karunia kita untuk melayani itu dulu, pasti ya. Makanya mau bergabung di King Me Klasis coba ini, ya, karena ada satu kerinduan untuk melayani. Kemudian, yakinlah bahwa Anda paham akan panggilannya. Jadi paham mengapa saya dipanggil, untuk apa saya dipanggil. Itu harus kita pahami, ya. Kemudian perhatikan bidang-bidang apa yang selalu membuat kita berhasil. Itu. Jadi dalam pelayanan tidak semua kita bisa berhasil. Ada orang berhasilnya di penginjilan.
Ya, di penginjilan. Semua orang harus menginjil, tapi ada punya karunia khusus untuk menginjil. Oh, ada karunianya untuk berkhotbah, ya berkhotbah. Oh, mungkin kita lebih hebat, ya dipakai Tuhan di situ. Lebih baik Tuhan pakai kita di situ. Ada orang lebih senang mengajar, ya mengajar. Berkhotbahnya kurang, tapi mengajarnya bagus, gitu ya. Nah itu. Jadi pasti ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, ada orang dia tidak bisa khotbah, tidak bisa mengajar, tapi dia bisa menjadi konseling, konseling, penasehat, ya kan? Yang penasehat. Dia di Tuhan pakai di situ sebagai konseling. Nah itu. Jadi macam-macam. Ya, macam-macam. Kita di mana kita di situ? Di mengajarkah? Di berkhotbahkah? Di konselingkah? Di mana? Menjadi apa kita? Sering kita lihat kita berhasil di situ. Nah itu, ya. Jadi perhatikan yang keempat, perhatikan pelayanan apa di sekitar gereja yang dapat Anda lakukan. Nah, kalau kita melihat di sekitar gereja di mana kita dipanggil untuk melayani, apa yang bisa kita lakukan di gereja itu? Ya, ya itu yang harus kita kerjakan. Jangan sesuatu paksakan yang belum tentu kita bisa lakukan, ya. Jangan kita paksakan karena ada orang lain bisa melakukan mujizat dan kita ingin seperti dia, gitu kan? Ya, ya tidak, ya. Memang betul mujizat itu masih ada dan terjadi. Tapi kita nggak boleh seperti orang lain. Misalnya seperti siapa itu yang di Sulawesi Selatan ya, Pak siapa itu ya? Nah, ya yang terkenal sekarang untuk melakukan mujizat. Ya, kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya kalau biarlah di Gilbert Lumendong hanya dia seperti dia, ya kan? Ya, jangan kita mau ikut-ikutan gitu. Ada teman saya dulu, ya teman saya dalam suatu pelayanan, dia meniru seluruh gayanya Kris Marantika. Cara bicaranya, cara ngomongnya, gerakan mimiknya. Waduh, saya bilang benar-benar ini gambaran kedua. Akhirnya kita melihatnya aneh gitu. Ya kan? Aneh gitu. Dia bukan tampil dirinya sendiri gitu ya. Kita nggak boleh seperti itu tentunya ya. Yang kita mungkin bisa tiru ya semangatnya, pelayanannya, misinya, visinya, memotivasi kita ya. Nah itu, oke, itu yang dikatakan kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani, ya dilayani. Nah sekarang penting sekali hamba Tuhan itu punya hubungan, ya punya hubungan. Seorang pelayan Tuhan punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan sesama, ya relasi kita, ya relasi kita dengan Tuhan itu sangat menentukan untuk pelayanan kita ke depan, ya. Jadi pelayanan dan hubungan dengan sesama tidak dibatasi pada seputar orang-orang yang terdekat, tidak. Atau teman-teman sekeluarga, tidak. Ya, memang dimulai pertama dalam keluarga. Ya. Ya. Kita punya hubungan yang baik dengan keluarga. Ya, dilanjutkan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita atau di gereja. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hubungan dengan sesama itu lebih penting daripada suatu kegiatan pelayanan gereja. Jadi gini, orang banyak ya lebih menekankan program, kegiatan, tapi tidak pernah membangun hubungan yang baik dengan sesama pelayan, hubungan yang baik dengan pelayan dengan jemaat, pelayan dengan pengerja, gembala dengan pengerja, ya kan gitu. Ya, jadi lebih menekankan kegiatan A, B, C, D gitu, tapi kurang memperhatikan hubungannya antara pelayan-pelayan itu. Nah, di dalam gereja King Mi, klasis Yesuma ini terutama, kita penting sekali namanya relasi, ya membangun hubungan, Bagaimana cara membangun hubungan itu? Selain kita sudah saling mengenal satu sama lain, ya kita harus sering ikut, ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya fellowship, ya fellowship. Saya melihatnya belum begitu banyak pejabat di Jasuma ini, tapi sudah ada beberapa orang yang jarang aktif berfellowship. Ini namanya memisahkan diri dari relasi. Ya kan? Kita bisa mengenal melalui yang sederhana ada fellowship setiap hari, setiap awal bulan itu kita ikuti. Lalu ada tukar mimbar. Kita datang ke gereja-gereja yang sudah ditentukan di mana jadwal kita, membangun hubungan. Ya, itu. Jadi kegiatan itu sifatnya untuk relasi, membangun hubungan, keakraban.
satu sama lain, ya. Nah, oke, mari kita perhatikan. Kasih terhadap sesama harus dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas rohani. Jadi dalam membangun relasi itu dasarnya apa? Kasih. Ya, kasih Kristus. Lihat Yesus itu. Ya, karena kasihnya dia sabar kepada Petrus. Karena kasihnya sabar dia kepada Yudas Iskariot. Karena kasihnya dia sabar kepada murid-murid dan rasul-rasul yang punya karakter latar belakang yang berbeda. Ya kan? Ya, segala kekurangannya, keterbatasannya, dia sabar. Itu jadi kesabaran itu lahir dari kasih. Itu nanti akan diperhadapkan bagi kita yang melayani Tuhan. Saya sudah banyak mengalami hal demikian. Ya kan? Ya, jemaat yang punya banyak ya cara ya untuk ya supaya dia diperhatikan, dilayani, gitu kan? Bagaimana jemaat yang mudah kehilangan semangat untuk beribadah, kehilangan semangat untuk berdoa, kehilangan semangat untuk melayani, untuk pengerja, ya. Nah, itu. Nah, atau sering melakukan suatu kesalahan, pelanggaran, ya, kadang-kadang nggak menghargai, menghormati gembalanya, ya. Ya. Nah, itu. Ini bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Ya. Nah, tentu harus didasarkan kepada kasih, di dalamnya ada kelemah lembutan, kesabaran, menahan diri, ya, supaya kita jangan sampai larut dengan kekecewaan dengan siapapun, gitu, ya. Nah, itulah kedewasaan, kedewasaan rohani. Jangan sedikit-dikit ingin diperhatikan, ya kan? Nah, kalau nggak diperhatikan ngambak, marah, nah gitu ya. Nah, ataupun mulai berpikir untuk mundur, pindah gereja lain. Nah, itu sifat kekanak-kanakan. Umurnya aja sudah dewasa, ya kan? Tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Bagaimana mau jadi gembala seperti itu? Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kita perhatikan membangun relasi pelayan Tuhan itu juga kita bisa melihatnya di Matius 5, 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata begini. Saya baca hanya 24 saja, ya. Dikatakan begini. Tinggalkanmu mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya apa ini? Kalau kita bisa melayani seperti malaikat yang tidak berdosa, kalau dikatakan di gereja itu penuh dengan kedamaian, ya, yang melayani Tuhan. Tapi apakah kita di luar gereja ataupun punya hubungan yang baik dengan sesama jemaat, atau justru kita menyimpan sakit hati, kepahitan, kebencian kepada tertentu? Hamba Tuhan itu kalau sudah menyimpan kebencian, kepahitan lebih dahsyat daripada jemaat. Betul. Ya, karena dia tahu firman kan gitu. Itu luar biasa. Ya. Dendamnya hamba Tuhan itu lebih dahsyat daripada dendam orang awam. Ya, saya sudah bisa melihat itu. Ya, kita ketemu di jalan aja itu nggak disapa itu. Ya, nggak disapa itu. Padahal pendeta, hamba Tuhan sama gembala gitu. Wow, luar biasa. Itu nggak disapa gitu. Saya sudah melihat orang-orang seperti itu. Saya sudah saksikan itu. Ya saya hanya tersenyum aja, nggak tersenyum. Ini orang tidak melupakan sejarah, gitu kan? Dia melupakan sejarah gitu. Seolah-olah nggak kenal gitu. Aduh, padahal Alkitab yang dibaca setiap hari, bahkan dikotbahkan setiap hari Minggu. Tapi hubungannya dengan sesamanya, aduh itu seperti kucing dan tikus gitu kan? Nah itu luar biasa. Jadi harus berdamai dengan siapapun itu. Bahkan orang yang tidak mau berdamai dengan kita, kita harus berdamai. Orang yang tidak suka dengan kita harus belajar untuk menyukai. Dan mudah. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, kita bisa lakukan itu. Ya, ya. Orang menyakiti hati kita, mau nggak kita berdamai dengan dia? Orang yang fitnah kita, mau nggak kita berdamai dengannya? Nah ini tergantung kepada kita masing-masing. Ya. Jadi mungkin ada banyak di antara kita yang sudah terlibat aktif dalam berbagai pelayanan, tetapi ada baiknya kita masing-masing mengoreksi diri. Ya, ada kita juga ini sudah berdamai dengan sesama kita. Adakah kita masih menyimpan marah, dendam terhadap seorang? Ya tentu itu harus kita lepaskan. Ya, harus mengatakan berdamai lebih dahulu, berdamai lebih dahulu. Ya, seringkali kasus tertentu ya di mahasiswa karena saya ini adalah sekalian
ketua dan terutama dosen mengajar di perguruan tinggi teologi, ya ada kasus-kasus tertentu di antara mahasiswa itu, sebelum dia menyerahkan diri menjadi mahasiswa teologi, dia punya pengalaman-pengalaman yang pahit masa lalu. Ya, baik itu kepada orang tuanya, ya kepada orang lain yang tidak terselesaikan, yang tidak diselesaikan, maksudnya begitu. Dia bawa itu. Ya pada saat dia masuk teologi, ketika kita berbicara tentang pengampunan, mereka sulit untuk mengampuni. Mengapa? Karena dia hitung kesalahan pelanggaran yang berat yang pernah dilakukan, oleh orang lain kepadanya, maka dia sulit untuk mengampuni. Nah, orang seperti ini tidak akan pernah maju kalau menyimpan kepahitan, kedendam, ya luka batin, luka batin. Itu bagaimana bisa Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, dalam hidupnya, kalau menyimpan hal seperti itu, dia tidak akan pernah bangkit. Kan? Bahkan satu kasus, ya mahasiswa datang, Pak, ini saya kok susah banget ya, baca Alkitab itu udah ngerti-ngerti. Sekalipun sudah belajar hermeneutik, kalau saya baca Alkitab pusing kepala saya. Ya kan? Baru berapa menit sudah ngantuk dan tidak menikmati. Padahal saya berusaha untuk mengerti, tapi nggak mengerti bagaimana Pak caranya. Udah belajar hermeneutik? Sudah Pak. Wah, kalau sudah belajar hermeneutik, itu udah 3 langkah itu. Ya, yaitu observasi atau pengamatan, interpretasi, penafsiran, dan aplikasi atau penerapan. Wow. Terus di mana salahnya itu? Ya, Tuhan berikan hikmat. Selidik punya selidik ini. Pernah kamu kepahitan masa lalu, sakit hati, kebencian, dendam dengan seorang? Dia kaget. Kok Bapak tahu? Oh, saya belum tahu. Saya bertanya. Ya, saya bertanya. Dengan jujur akhirnya dia bilang, iya Pak. Diceritakanlah kasusnya. Bagaimana bapaknya memperlakukan kasar kepada dirinya dan memperlakukan mamanya di depannya anak-anak diperlakukan kasar sehingga dia benci namanya kepada laki-laki. Ditambah lagi dengan pacarnya yang mengkhianati dia. Nah, saya bilang ini yang buat kamu. Karena kamu ada akar pahit yang dipakai iblis untuk menutup dirimu supaya kamu jangan mengerti firman. Mau nggak mengampuni bapakmu? Mau nggak mengampuni mantan pacarmu itu? Dia bilang, enggak Pak. Kenapa? Terlalu sakit. Ngapain diampuni orang seperti itu? Katanya gitu. Atau saya harus pergi, apalagi kalau saya harus pergi pulang kampung. Oh, saya kalau kamu nggak harus pulang kampung. Ya telepon dimulai bereskan dirimu dengan Tuhan, kamu melepaskan pengampunan. Mau nggak? Kalau kamu mau ingin banyak tahu menikmati kebenaran firman Tuhan, hubungan relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, kamu harus mau mengampuni. Mau nggak? Akhirnya awalnya berat hati, ya akhirnya dibilang mau melepaskan pengampunan. Ya, mengampuni lebih dahulu orang yang melakukan kesalahan pengkhianatan kepadamu, yang melukai hatimu. Ya akhirnya dia mohon pengampunan kepada Tuhan dari mengampuni sama sekalipun jauh ya. Nah, jauh tapi lepaskan pengampunan. Selesai itu doakan, lalu dia bilang, "Gimana pikiran hatimu?" "Wah, pelong Pak. Serasa ada air sejuk yang mengalir di hati dan di pikiran," katanya begitu. Ya udah besok kau baca Alkitab pasti berbeda. Begitu. Ya, beberapa hari kemudian datang kepada saya, "Betul Pak, sekarang saya menikmati baca firman Tuhan. Rasanya nggak cukup 1 pasal Pak, saya mau baca 2 pasal, 3 pasal. Hanya karena pekerjaan praktis di asrama. Ya saya harus saya batasi Pak. Senang banget, rasanya pingin baca Alkitab aja terus gitu." Bagus kan? Jadi itu kalau orang sudah beres hatinya begitu. Ya, luar biasa. Oke. Jadi harus kita ingat bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama, melainkan lebih sebuah hubungan, ya, relasi, ya, relationship, ya. Saat kita menyadari hal ini, pikiran kita pun akan dilepaskan dari pikiran sempit. Kita tidak akan memandang orang dari suku mana, ekonominya seperti apa, pendidikannya apa, alirannya apa, tidak lagi. Tidak lagi seperti itu. Kita tidak lagi memikirkan tingkah laku agama yang merupakan bentuk manusia, melainkan memfokuskan hubungan ataupun relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Itu masalah relasi. Tuhan Yesus merangkum hukum Taurat yang rumit itu menjadi sederhana sekali. Ya, itu kita lihat hubungan vertikal dan horizontal.
Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, karena kasihilah Tuhanmu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, ini menandakan kita mempunyai dua macam hubungan. Yang pertama hubungan vertikal, hubungan dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah hubungan horizontal, hubungan dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama itu pasti dipengaruhi karena hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, ya persekutuan kita dengan Tuhan harmonis, ya punya relasi yang baik, pergaulan yang baik dengan Tuhan, percayalah itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Kita bisa menahan emosi, kita bisa menahan amarah. Kalau saya sudah melihat orang tertentu sudah meledak-ledak emosinya, marahnya, teriak-teriak, kadang-kadang tidak kontrol. Saya tanya, kamu punya persekutuan enggak? Kamu punya saat teduh enggak? Itu. Kalau dibilang punya, berarti dia tidak menikmati saat teduh itu. Dia tidak mengenai persekutuan itu. Kalau seorang menikmati persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, itu mempengaruhi pikirannya dan hatinya dan seluruh hidupnya. Ya, akan mempengaruhi tindakannya. Ya, gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini penting. Prinsip ini harus dilaksanakan sebagai tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Apa dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35? Saya baca buat kita semua ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perhatikan ya, standarnya apa? Seperti aku telah mengasihi. Jadi kasih kita itu standarnya itu adalah kasih Kristus. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kasih kita itu kasih agape. Kasih ilahi, bukan kasih eros, bukan kasih filia. Ya kan? Mengapa sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus? Ya, dikatakan kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Yang kedua kali, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang ketiga, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hatinya. Ketiga kali, sedih hatinya, aku mengasihi engkau. Ya, sedih hatinya. Mengapa hatinya sedih? Kalau orang yang tidak memperhatikan ini baik-baik, mengapa sampai Petrus ditanya 3 kali? Oh, karena Simon Petrus itu punya daya tangkap yang lemah, yang rendah, kan gitu ya. Nah, ya begitu. Ya, jadi dia tidak pinter gitu kan. Nah, atau dia kurang dengar gitu. Nah, itu sudah interpretasi yang ngawur itu. Ya kan? Nah, karena ada penekanan Yesus di situ. Yesus menghendaki supaya Petrus itu mengasihi Yesus itu dengan kasih agape, bukan dengan kasih filia, kasih persahabatan. Kalau kasih persahabatan itu gampang berubah. Ya, gampang berubah. Tapi kalau kasih Yesus, kasih agape itu adalah kasih yang tidak bisa dipengaruhi, diubah oleh apapun, karena kasih itu adalah kasih yang menerima apa adanya, kekurangan, kelemahan orang lain. Ya kan, namanya kasih agape, kasih yang berkorban, kasih yang tidak menuntut balas. Ya kan, kasih yang bermurah hati. Ya, tidak hitung-hitungan dengan pengorbanannya, itulah kasih Kristus. Ya, itu luar biasa. Yang kita contoh, kita teladan dari Yesus. Maka dikatakan 35, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini penting. Kita dilihat orang lain menjadi hamba Tuhan bukan karena gelarnya, STH, MTH, doktor, profesor, S1, S2, S3, S4, ya kan? Bukan. Pendeta, ya, PDM, bukan. Itu kita perlukan dalam suatu organisasi. Tapi bukan itu. Tapi ketika orang lain melihat kita mengasihi, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi, itulah yang menunjukkan kita ini murid Kristus. Itulah yang menunjukkan kita ini hamba Kristus. Ya, hamba Kristus. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Saya istirahat dulu karakter pelayan Tuhan sambil kita minum kopi bagi yang punya kopi disiapkan. Ya, silakan. Saya juga minum dulu ini ya.
Baik Bapak Ibu. Nggak apa-apa, ini santai nih, jadi jangan dipaksakan ya. Ya, silakan. Jadi selingan ini mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Ilham ataupun Pak Gim, silakan. Sebelum dilanjutkan. Ya, baik. Pak Gim masih ada, Pak? Ya, Ya, silakan Pak Ilham. Ya, mungkin aplikasi yang sudah saya sampaikan tadi, ya aplikasinya dalam setelah kita melayani di Jasuma, ya kita kan perlu sharing, bertukar pikiran, berbagi dengan yang lainnya. Pak Jeki tinggalnya di mana Pak Jeki? Saya di Ancol, Pak. Ancol? Ya. Oh, enggak ya. Di sebelah mananya di Ancol itu? Di Pantai Kuta, Pak, dekat Kemayoran. Oh, dekat Kemayoran. Ya. Oke. Baik, lebih ke arah ke Priuknya atau ke Ya, arah Universitas Bunda itu, bukan? ke Priuk. Oh, Ke Priuk. Ancol Timur kita. Kalau yang ke Bunda Mulia kan Ancol Barat. Ya. Oke. Nah, Baik. lebih ke sini. Pak Jeki ini ya mirip dengan dulu pernah ada gembala yang pernah bergabung dengan Kingmi, tapi sudah keluar. Salah satu yang saya sebutkan tadi itu karena hanya uang 5 juta. Sedih sekali, Pak. Namanya juga kalau Bapak Jeki, kalau dia Jekri. Semoga saya tidak menempuh jalan seperti beliau. Di mana ya, di sana dulu di tempat apa itu namanya, tempatnya SBY itu apa itu namanya itu Pak Cikeas. Cikeas ya, pengenalan di Cikeas gitu ya. Nah, jadi setelah selesai saya tolong S1-nya, tolong S1 istrinya, kalau ada tawaran itu tadi kabur lah dia. Nah, jadi sebelum Pak Gim dulu untuk ketua klasis yang pertama dia orang itu kan gitu ya. Maka saya lihat jangan-jangan ini Pak Jeki yang dulu pernah bergabung, ternyata bukan. Ya, gitu ya. Itu Ham. Ya. Mirip wajah boleh Pak, tapi mirip hati jangan. Ya. Motivasi jangan ya, Pak ya. Oke, nanti hari Sabtu kita Natalan Pak Jeki datang kan? Di mana ya, Pak? Dikasih bersaudara. Raden Saleh. Kan dekat itu Pak. Raden Saleh ya? Ya, tinggal lurus ke arah sini kan? Ya. Cuman 2 belokan, Pak. 2 belokan itu kiri sama kanan. Ya. Kalau dari Senen berarti dia ke kanan Pak, masuk kanan nanti dia arah ke Cikini kan, arah Raden Saleh sebelum rumah sakit Cikini. Oh, oke. Baik, Pak, saya usahain Pak. Jam berapa mulainya Pak? Gimana? Jam berapa mulainya? Coba artis saya sampaikan artis sekaligus tangan ibu artisnya. Iya, jam 4 sore, Pak. Oh, jam 4 sore. Soreannya, iya. Siap. Ya, mungkin belum di-share kali undangan di-share aja kepada Pak Jeki supaya tahu kan. Dengan... Ya, waktu itu udah pernah diajak Pak Lepri, cuman saya agak masih belum terlalu jelas. Kalau Pak Gojong katanya datang ya dari Malang ya untuk Natal nanti ya. Datang Pak. Besok malam saya berangkat Pak. Ke Malang. Ya. Jadi gini, mungkin informasi lanjutan nanti. Jadi rencananya Pak Adolf nanti hari Minggu akan dilaksanakan pentabisan, tapi untuk tahap pertama.
Jadi pentabisan tahap pertama itu untuk Pak Jeki Ganda dan Pak apa tadi saya lupa, Pak Cung ya, kita panggil Pak Cung dari Malang. Nah, kebetulan beliau berdua ini nanti akan diteguhkan di jemaat Cendrawasih, Pak. Cendrawasih Tanah Abang, Pak Niko. Nah, kemudian nanti akan disusul nanti Pak Fernando. Tapi mungkin nanti kita coba diskusikan lagi karena ada satu lagi ya Pak Rudi ya kalau nggak salah ya Pak Ado. Nah Pak Rudi, jadi kita sedang proses mungkin akan dilakukan pentabisan berbarengan Pak, karena Izin, Pak. dua-duanya kan ada di jemaat Immanuel nanti Pak. Izin, Pak, berarti saya nggak jadi tanggal 15-nya ya? Belum Pak, belum. Karena kan waktu komunikasi pertama dengan ketua klasis, infonya begitu, makanya saya kan perlu. Ya, makanya tadi saya juga sudah komunikasikan dengan Pak Ketua Klasis, jadi ada sedikit perubahan. Ada beberapa hal yang mungkin masih kita proses secara internal. Nah, makanya kita informasikan. Jadi tadi saya sudah diminta untuk menginformasikan sore hari ini. Jadi nanti untuk yang tanggal 15 itu di jemaat Cendrawasih Pak, Tanah Abang. Tanggal 15. Ya, hari Minggu ini, Pak. Hari Minggu ini. Ya. Itu tadi Pak Jung sama Pak Jung sama Pak Jeki. Oke. Nah, kemudian nanti Pak Fernando minggu depannya lagi ya, tanggal 21. ya, jadi mungkin nanti kita sedang proses yang Pak Rudi juga. Mungkin nanti kita proses administrasi dan nanti pembinaannya supaya sekalian ditabiskan di Jemaat Immanuel berdua dengan Pak Fernando. Saya pikir itu udah pas supaya nanti Minggu sudah bisa diwartakan ya. Di Minggu tanggal 15 gitu. Ya, soalnya Pak Fernando masalahnya kan nanti Bapak sama Pak Rudi di Jemaat Immanuel Bekasi, Pak. Ya. Jadi kita tunda dulu sejenak biar besok yang di Jemaat Cendrawasih. Karena juga perlu diumumkan juga di ibadah Bekasi nanti pada hari Minggu besok. Gitu ya Pak Dor ya? Ya. Nah, setiap pelantikan itu harus juga didampingi dengan istri ya. Ya, didampingi istri, diusahakan karena nanti bersama-sama untuk maju ke depan itu dengan istrinya. Karena pelayan dalam satu gereja itu tentu istri juga menentukan keberhasilan kita dan pelayan, jadi dua-duanya didoakan, sekalipun yang dilantik jadi pendeta adalah suaminya kan gitu ya. Oke, diharapkan bisa ikut gitu ya. Nah, begitu. Betul ya Pak Ilan ya? Ya, betul Pak. Oke. Nah, ini bagus ini backgroundnya Pak Jong nih. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu Tuhan telah mengurapi aku. Mantap. Ya. Luar biasa. Baik. Kemana masih ada lagi? Kita sampai jam 8 ya Ibu Artis ya, sampai jam 8 ya. Ya, betul Pak. Mungkin Ya, kalau ada yang mau nanti diingatkan karena saya ini senang bicara sampai pagi pun kadang-kadang bisa dan biasa mengajar ya. Jadi kita sampai jam 8 ya. Setelah itu kita selesai nanti ditutup dalam doa ya. Oke, baik. Mungkin Pak Gim lagi ada kegiatan mungkin ya. Bagaimana kita lanjut? Atau ada pertanyaan? Saya pikir tidak ada pertanyaan karena ini hamba-hamba Tuhan yang sudah punya pengalaman dalam pelayanan. Pak Fernando sudah pernah jadi gembala sidang ya, JKI di Cikarang sana ya. Dan Pak Jung apalagi ya. Nah, mungkin juga Pak Jeki kan gitu ya. Nah, oke. Itu. Ya, ini hanya tinggal mengingatkan lagi aja gitu ya. Ya, mengingatkan gitu. Mungkin sudah berapa tahun sepertinya tertutup gitu, sekarang dibuka lagi kan gitu. ya gitu.
Ya, ya ada itu satu teman tadinya itu pelayanan di gereja Tiberias. Yang tidak perlu sebut namanya ya. Dia dulu orang bisnismen. Ya, bisnismen. Dia hatinya berkobar-kobar untuk pelayanan. Jadi hidupnya itu untuk pelayanan aja. Untuk pelayanan luar biasa. Jadi semuanya. Dia dengan dengan semangat itu akhirnya dia memilih untuk full pelayanan, dia tinggalkan bisnisnya. Ya, dianggap biarlah dari pelayan Tuhan memberkati saya begitu. Ya. Nah, ternyata apa yang terjadi setelah pandemi, banyak cabang itu ditutup, terutama yang di mal-mal, kan? Yang di mal-mal. Nah, dia salah satu full pelayanan di mall, ya di mall itu, ya. Nah, dia sudah full hidupnya pelayanan, bahkan pernah terakhir dia ditempatkan sebelum pandemi itu di Makassar, Tiberias yang ada di Makassar. Nah, kemudian setelah berkembang di Tiberias sana, ditarik tahun 2020 ke pusat kembali, ya. Pandemi, akhirnya banyak yang tutup kan, ya ada sekitar 15 gereja yang tutup di Jabodetabek. Nah, salah satunya di mana dia ditempatkan pelayanan itu tutup juga. Nah, dan tidak ada pemberitahuan apa-apa bahwa dia tidak dipakai lagi. Yang tiba-tiba hilang aja di warta jemaat, nggak pernah dijadwalkan lagi, nggak pernah dijadwalkan. Dan tidak dipanggil, tidak ada pemberitahuan, tidak ada seperti apa inilah untuk dipanggil. Udah dibiarkan gitu aja. Dia bayangkan hidupnya tadinya untuk pelayan untuk keluarga, dia menjadi stres, depresi, mau kasih makan apa lagi keluarga saya. Dan tidak mungkin diterima gereja-gereja lain. Ya, gereja lain, ya. Karena dia hanya dipakai di komunitas itu, di gereja itu. Jadi ya sulit. Ya saya ketemu dengan dia, saya sudah melihat, aduh stres Pak, depresi, ya stres lah, udah macam-macam lah, udah kacau balau dia punya pikiran. Ya, saya bilang gini aja Pak, kebetulan saya ketua sinode ini di Komunitas Ratu. Kalau mau Bapak, mulai dari awal lagi bersama-sama dengan kita, mulai dari nol. Ya, tapi saya tidak bisa berikan gaji Bapak seperti Bapak terima di gereja yang ya, di Berias. Ya, mau berkorban, ayo bergabung, mau nggak Pak? Pikir-pikir dulu ya Pak Adolf, sepertinya saya harus cari pekerjaan aja dulu. Jadi kembali lagi kepada urusan yang lama, pekerjaan gitu. Itu kan apa-apa itu hak prerogatifnya, haknya dia lah ya untuk hal seperti itu. Ya, tapi saya tanya masih ada dalam pelayanan nggak? Ya, sampai hari ini saya belum dapat berita apakah dia sudah terjun kembali dalam pelayanan. Gitu. Ya, itu salah satu ya yang jadi korban, tapi banyak yang lainnya. Dia cerita juga teman-temannya mengalami perlakuan yang sama gitu. Seharusnya tetap melayani Tuhan ya. Ya, kita melayani Tuhan ya namanya melayani Tuhan. Masa Tuhan tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita? Ya, itu aja melangkah aja. Namanya itu harus bayar harga dalam pelayanan. Jangan kita melayani hari ini ya seperti yang kita mau langsung gitu enggak. Ya. Ya, seperti itu. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Coba saya buka lanjutkan lagi di berikutnya. Ini terakhir, materi terakhir. Oke. Keberhasilan kita sebagai hamba Tuhan, siapapun kita yang sudah menyerahkan diri jadi pelayan Tuhan, itu ditentukan oleh karakter. Ya. Maka perlu dia membangun karakter pelayan Tuhan. Ya, karakter pelayan Tuhan itu seperti apa? Ya. Nah, ini bersama-sama kita bisa melihat karakter pelayan Tuhan. Ya. Yesus membuktikan bahwa Yesus Kristus mempunyai dua karakter. Dasar seorang pahlawan itu apa? Berani dan setia. Dua hal ini harus ada. Ya, berani dan setia. Banyak orang yang berani yang memulai ya, tetapi tidak setia untuk melanjutkan. Hanya seperti itu. Dia sangat berani untuk memulai, dia semangat yang hebat, yang luar biasa, yang berapi-api,
Tapi ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, ya, ada halangan, macam-macam godaan yang lain, dia nggak setia. Gitu. Ya, itu. Jadi harus setia. Ya, itu apa? Ia bersedia meninggalkan keindahan, ya, dan kemuliaan surga untuk turun menjadi sama seperti kita manusia ciptaannya sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Surga yang penuh dengan keindahan, kemuliaan, ya, yang megah, serba megah, itu yang luar biasa. Yesus tinggalkan itu, turun ke dunia yang penuh dengan dosa. Ya, dengan sifat kerendahan hati. Makanya dikatakan oleh Paulus di kitab Filipi pasal 2, mau menjadi hamba, ya, menjadi manusia, sekalipun dia adalah dikatakan rupa Allah itu sendiri, adalah Tuhan itu sendiri. Ya, itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Nah, kita mau turun nggak dari tahta kita? Kita kan punya tahta. Tahta kita itu apa? Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, keuangan kita, kehormatan kita, harga diri kita, itulah tahta kita. Ya, tahta kita. Ya, ada saya baca satu buku, ya, buku dari yang ditulis oleh hamba Tuhan, siapa itu ya? Jadi saya lupa. Dia berkhotbah terkenal, ya, di Indonesia juga. Dia buat ilustrasi begini. Dulu waktu memulai pelayanan, hamba Tuhan ini sangat rendah hati. Sangat rendah hati. Dan waktunya untuk jemaat. Yang waktunya jemaat. Hari-hari waktunya dengan jemaat. Tidak ada hari tanpa dengan jemaat. Bentar, di mana hamba Tuhan kembali ini? Lagi berkunjung di sana, lagi dengan si A, si B, dan yang lain. Begitu. Nah, ya, singkat cerita pelayanannya semakin berkembang. Jemaatnya semakin maju. Dari suatu saat akhirnya dia buka suatu pelayanan di tempat yang sangat besar dan sekaligus tinggal di situ. Tinggal di situ. Tinggal di lantai atas ke gereja itu. Katakanlah gereja itu 4 lantai. Jadi tinggal di 4 lantai. Ya, di lantai keempat. Dan dia punya tempat khusus di situ untuk bisa bersantai ria dan yang lain sebagainya, untuk bersenang-senang di situ. Ya, ada pengalaman dari jemaat. Nah, karena menganggap gembalanya itu gampang ditemui dan rendah hati, dia semangat datang ke tempat di luar ibadah hari Minggu. Ya, dia datang. Wow, untuk ketemu dengannya birokrasinya luar biasa, harus melewati si A, B, C, D. Wah, kok bisa seperti itu? Kok seperti ini? Gini dulu Pak, harus ada janji dulu. Ya, udah janji belum? Nah, padahal gembalanya ada gitu. Bilang nggak bisa diganggu, dan yang lain sebagainya. Nah, kebetulan dia menatap ke atas. Gembala itu lagi ada di lantai 4, kelihatan bersantai ria. Ya, dia panggil, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya butuh ketemu, ada yang mau saya sharing, mau saya sampaikan pergumulan ini untuk didoakan. Dia panggil. Ya, yang jaga mulai tegur, jangan, Pak Pendeta lagi istirahat. Akhirnya pendeta ini saya yakin dengar, karena itu kan di luar. Ya, tapi pura-pura nggak dengar. Nah, jemaat ini ambil batu supaya didengar gitu, bukan mau melempar pendetanya, enggak. Ya, tidak. Tapi untuk supaya didengar teriakannya, jadi dilempar, nanti dia punya dinding itu dia dengar, buk gitu dengar, lalu dia menoleh ke belakang, menoleh ke bawah gitu, maksudnya menoleh ke bawah, lihat, itu tujuannya sebenarnya. Tapi justru yang kena apa? Kepalanya. Ya, kepalanya yang kena, tuh, dia kaget. Lalu berteriak. Ya, mulai marah-marah dan maki-maki. Siapa yang melempar saudara lain? Baru dia bisa melihat ke bawah setelah kepalanya kena. Tadi kalau dinding yang kena dia nggak mau lihat-lihat. Tapi setelah kepalanya kepalanya kena, baru lihat ke bawah. Nah, gitu. Sudah seperti itu pun tetap nggak turun. Nggak turun. Luar biasa. Artinya apa dari ilustrasi? Seringkali hamba Tuhan
setelah di atas, dia sudah menempatkan diri seperti Tuhan. Kalau dikatakan menempati sebagai Tuhan, yang enggak juga. Sudah menempatkan diri sebagai bos dengan dunia yang harus lihat prosedur birokrasi untuk bertemu. Wow, luar biasa. Kalau dulu bisa dijangkau dengan gampang untuk dia yang turun ke jemaat, sekarang jemaat yang naik. Gitu. Ya, jemaat yang naik. Nah, tentu kita tidak seperti itu. Ya. Oke. Di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, ini adalah kerendahan hati Yesus. Mau jadi manusia, menjadi hamba. Saya tidak akan baca semuanya ya. Bahkan dikatakan dia sampai mati di kayu salib. Ya. Ya, harus mati di kayu salib. Ya, itu puncak yang kita lihat pengorbanan Yesus. Ya, sehingga dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Dan di dalam nama itu berlutut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa? Karena sudah berhasil jadi hamba, berhasil sebagai hamba yang rendah hati, ya, dan juga jadi sebagai manusia. Nah, ya, menjadi manusia. Jadi dia turun dari sorga. Kita harus turun dari tahta kita, ya, ya, dari tahta kita. Jadi jabatan itu hanya sebagai alas sarana, tidak membuat kita menjadi tinggi hati, ya, jadi sombong, ya. Ya, bayangkanlah apabila Yesus tidak tahan menghadapi siksaan salib, dan kemudian menggunakan kuasanya turun dari salib. Mengatakan, Bapak, nggak jadi deh aku disalibkan. Terlalu sakit disalibkan ini. Ya, mengeluarkan darah, dan ditombak, dan yang lain sebagainya. Nggak jadi deh. Bayangkan kalau itu terjadi. Turun. Menggunakan kekuasaannya. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak lakukan itu. Ya. Jadi karakter Yesus tidak demikian. Dia setia sampai akhir. Dan hasilnya apa? Adalah pembenaran bagi umat manusia. Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bisa disebut dengan anak Allah dan mendapat kehidupan yang kekal. Itu luar biasa. Jadi pengorbanan Yesus menentukan kehidupan kita hari ini, hari esok, bahkan untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus itu mengubah kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru. Pengorbanan Yesus itu membuat kita menjadi pelayan-pelayannya, menjadi pekerja-pekerjanya, menjadi tim kerja, menjadi pelayan Kristus ataupun menjadi pekerja Kristus. Ya, tadi apakah motif yang mendorong Yesus untuk mengadakan pengorbanan Yesus besar itu di kayu salib? Apa motifnya? Nah, motifnya seperti apa dikatakan di Yohanes 3:16. Inilah motifnya, yaitu kasih. Ayat yang sangat terkenal yang kita pasti sudah hafal semua ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dasarnya kasih. Ya, Tuhan mengaruniakan anak yang kekal, anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, sudah datang diutus ke dunia ini, ya, sudah datang diutus ke dunia ini. Dasarnya apa? Karena didorong oleh karena kasih. Ya, mendorong Yesus mengadakan semua itu sekalipun sakit, sekalipun menderita karena siksaan, dia lakukan itu. Maka Tuhan mengatakan salah satu perkataan salib. Ketika dia diolok-olok oleh tentara Romawi, diolok-olok banyak orang, apa yang dikatakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini bahasa apa ini? Ini bahasa kasih. Kasih yang luar biasa. Kalaupun dia perlakukan seperti itu, masih minta pengampunan, masih melepaskan pengampunan. Itu luar biasa, ya. Nah, sesungguhnya hamba Tuhan seperti itu. Karena perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anak yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Berarti hidup olehnya berarti hidup di dalam kasih Kristus. Ya, hidup di dalam kasih Kristus. Kita akan ditempatkan di tengah-tengah pelayanan yang semuanya tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak segampang kita pikirkan. Tidak seenak yang kita pikirkan. Pasti banyak di situ kerikil-kerikil yang tajam. Kita pasti melewati gelombang-gelombang. Pasti melewati gunung-gunung. Segala persoalan masalah. Manusia yang berbagai karakter. Ya, kita akan dihadapi semua itu. Bahkan mungkin sudah pernah kita hadapi. Ya, orang-orang seperti itu. Siapkah kita? Ya, pasti kita siap. Kalau kita dikuasai oleh
kasih Kristus. Yang pasti kita siap. Jadi, bagaimana caranya dapat kita melakukan hal tersebut? Itu menjadi laskar-laskar Kristus. Rasul Paulus memberikan kita contoh dari contohnya apa? Filipi 4 ayat 13. Ini menjadi kekuatan buat kita. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus itu adalah seorang rasul melayani totalitas hidupnya. Banyak tantangan, banyak hambatan, ya, banyak cobaan atau ujian yang hadapinya, ya, dan banyak penantang-penantang. Ya, banyak orang yang salah mengerti, bahkan menuduh dia rasul-rasul palsu. Bahkan pemberitaannya pun pemberitaan palsu. Ya, di sekitarnya itu tidak semuanya orang-orang yang tulus seperti Timotius, seperti Titus. Dan kita pun demikian nanti. Jangan kita berpikir orang yang bersama-sama kita di dalam satu persekutuan doa itu semua menjadi sahabat sejati, menjadi teman sejati. Itu suatu saat bisa menjadi lawan kita. Bisa menjadi musuh kita, bahkan bisa menjadi pengkhianat. Sekalipun kita sudah pernah tolong dia, berkorban untuk dirinya, tadinya tidak apa-apa, kita bimbing, kita harapkan dewasa, menjadi sukses, berhasil, itu bisa jadi musuh kita. Itulah yang terjadi dalam pelayanan. Siap nggak kita? Kita siap seperti Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu. Ya. Jadi perkara apapun itu. Ya. Jadi saya mengatakan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Melalui pertolongan Tuhan kita akan menjadi mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan semua hal yang tidak mungkin ditanggung oleh kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan kita terbatas. Tapi ketika kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita mampu, kita kuat. Ya, kita luar biasa. Ya, menjadi yang luar biasa karena kita kuat karena Tuhan, kita kuat karena firman. Ya. Nah, itulah. Jadi, nah kita mengenal tokoh-tokoh Alkitab yang membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan di antaranya siapa? Yosua. Ada Gideon, Simpson, Daud, dan yang lainnya. Kalau kita cermati ternyata semuanya juga mempunyai karakter yang sama. Yaitu apa? Berani dan setia. Yang setia. Salah satu memang Simpson sempat tidak setia, kan gitu ya. Tapi ada juga tokoh-tokoh yang tidak setia. Yang tidak setia. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kita ini punya karakter terutama dibangun atas dasar kasih Kristus. Baik, Bapak Ibu. Saya pikir cukup sampai di sini. Dan saya mengatakan bahwa kita dipanggil harus yakin akan panggilan itu. Ketika kita dilantik, harus sungguh-sungguh bahwa itu memang panggilan dari Tuhan. Tetapkan hati, mari kita lihat kembali, kita cek kembali motivasi kita. Ya, motivasi kita menjadi pejabat gereja. Motivasinya apa? Sekali lagi, jangan sampai karena uang, jangan karena supaya dihargai, dihormati. Tidak. Ya, motivasi kita adalah untuk membangun tubuh Kristus, melaksanakan amanat agung yang didukung oleh karakter Kristus, yaitu karakter kasih. Ya, karakter kasih. Dan segala talenta, terutama karunia yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu kita persembahkan. Ya, kita persembahkan. Korban kita, tubuh ini yang di dalamnya ada hati, ada pikiran, ada perasaan harus kita korbankan. Ya, mengorbankan uang mungkin orang bisa gampang. Ya, memikirkan korban waktu mungkin iya. Ya, tenaga iya. Tapi seringkali yang susah itu adalah korban perasaan. Itu yang berat. Ya. Korban perasaan itu paling berat. Kalau dari salah dia mengerti, salah dipahami, perasaan kita terganggu. Ya, itu bisa memadamkan semangat kita. Itu yang susah, yang sulit. Saya percayalah semua itu bisa kita lalui dengan pertolongan Tuhan. Ya. Ya, jadi kita memang harus siap untuk korban perasaan. Gitu. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Serahkan kembali kepada Pak Iran atau Ibu Artis atau Pak Kim. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Kiranya ini bermanfaat buat kita, motivasi kita, mendorong kita untuk menyerahkan diri lebih sungguh-sungguh lagi untuk pelayanan. Amin. Baik. Terima kasih pada
Ketua Satu Sinode Kingmi dan juga Gembala Kingmi Manuel yang sudah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada kita, khususnya kepada bapak-bapak, para hamba Tuhan calon pelayan di Kingmi Klasis Jawa Sumatera sebagai pelengkap yang dari apa yang sudah juga disampaikan sebelumnya hari lalu oleh Ketua Klasis tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kingmi. Sedikit saya mengulang kembali untuk jadwal pentabisan. Jadi nanti di hari Minggu pada tanggal 15 Januari akan dihabiskan hambanya Bapak Pendeta J. Ganda dan juga Pak Chung dari Malang. Jadi akan dilaksanakan pada kebaktian hari Minggu di Kingmi Cendrawasih, Tanah Abang. Kemudian nanti untuk Pak Fernando Sitorus akan kita jadwalkan minggu depannya. Ya, Pak Jim tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Adolf. Nanti kita atur kembali untuk detail pelaksanaan di sana. Sebab jadi masih ada 1 minggu lagi untuk diumumkan di gereja Kingmi Immanuel. Barangkali dari Pak